Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat semua kaum muslimin, kini kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita terus semangat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehingga puasa pada bulan Ramadan ini bisa kita amalkan, kita laksanakan sampai 30 hari. Pada video kali ini saya akan membahas surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 19. Dan nantinya kita akan mengartikan ayat ini secara berkata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Au kasayyibin minas samaa'i fi zulumatin wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Summun artinya tuli, tidak mendengarkan sesuatu kebenaran, tidak mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah mereka tidak mendengarkan. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum, mereka. La, tidak. Yarji'un, mereka akan kembali. Atau kasaybin, seperti hujan lebat. Kasaybin berasal dari kata saubun. As-sawabu artinya benar, tepat. Asabas-samu, anak panah yang tepat mengenai sasaran. Al-musibah, sasaran anak panah. Kemudian kata ini khusus digunakan untuk mengartikan bencana. Saba yasu, menimpa. As-saibu, awan yang menurunkan hujan. Minas sama, min artinya dari, yaitu hujan turun dari sama, langit. Kata sama yaitu dari kata sumun, ismun, nama. Kata benda, sama samawati, langit, berwarna biru, lapisan langit, segala sesuatu yang di atas. Samawi, yang berkaitan dengan langit. Al-musamma, yang diketahui, yang ditentukan, yang dinamai, yang digelari, dan yang disebut sumun, kebesaran, kehebatan, keagungan. Kalimat sama sangat menunjukkan kepada
Allah Subhanahu wa taala, karena di sini disebutkan samawati, langit, di atas langit. Samawi sering disebut dengan agama samawi, yaitu agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sumun, kebesaran, kehebatan, dan keagungan. Fihi, di dalamnya. Kalimat fi ini kadang-kadang bisa diartikan di, fihi, atau di dalamnya, atau fihi zulumatun, zalmun, az-zulumatu, zulumatun, sering kita sebut zalmun, itu zalim, orang-orang yang zalim. Az-zulumatu, zulmatun, yaitu kegelapan, kiasan untuk kebodohan, kemusyrikan, atau kefasikan. Az-zulm, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik dengan mengurangi, menambah, atau menyelewengkan. Orang-orang yang zalim berarti termasuk yaitu dalam kegelapan, kebodohan, dan orang-orang yang zalim yang sudah menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Warakdun, dan guruh. Wabarkun, dan barkun. Al-barkun, kilat. Barqa, bingung. Al-baraku, ketakutan, kebingungan. Al-barku, kilat. Pada ketika pengajian Isra Mi'raj sering kita dengar buruk, al-barku, yaitu secepat kilat. Buruk itu secepat kilat. Yaj'aluna, mereka meletakkan. Ja'ala yaj'alu, membuat, menjadikan. Ja'alahu fi, meletakkan, menaruh atau menempatkan. Asabi'ahum, sab'un, usbu, asabi, jemari, jari tangan atau jari kaki. Fi, di dalam. Azanihim, telinga mereka. Azanun, itu sering kita lihat kalau ketika pas azan, orang yang azan sering menutup telinganya dengan anak jarinya. Kenapa? Agar suara menjadi kuat dan tenaga kekuatan untuk mengundangkan azan akan lebih kuat. Azanihim, yaitu azanun, uzunun, telinga, orang yang mempercayai semua ucapan yang didengar. Azina ya'zanu, mendengarkan, mematuhi, mengizinkan, memperkenakan, atau memperbolehkan. Azana yu'azzinu, mendengarkan, mengumumkan. Minas suwa'iki, min dari. Suwa'iki artinya fitir, suara fitir. As-sa'iqah, yaitu halilintar. Sebagian ahli bahasa mengartikan as-sa'iqah dengan kematian, azab, dan api. Tetapi sebenarnya as-sa'iqah hanya memiliki satu makna, yaitu halilintar, sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh hadarul maut, karena takut. Hadaro, hati-hati, waspada, teliti, takut. Akhza hizra, berhati-hati, waspada. Hazzaro yuhazziru,
mengingatkan agar waspada, menyuruh berhati-hati. Al-mauti, kematian. Wallah, dan Allah Tuhan sang pencipta, muhitun bil kafirin, muhitun meliputi, maha meliputi, ahatoi yuhitu, mengepung, meliputi, mencakup, membungkus, mengetahui, menyadari, muhit, yang melingkupi, yang memagari, bil kafirin, yaitu dengan orang-orang kafir. Kafir itu berasal dari kafaro, yakfuru, kufur, ingkar. Kafaro yukafiru, menebus, membayar hutang, membayar ganti rugi. Kafaro syai'an, menutupi, menyelubungi sesuatu. Dari ayat surah Al-Baqarah ayat 18, yaitu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam tafsirnya, yaitu mereka seperti orang tuli, sebab mereka telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mengikuti kebenaran yang didengar. Mereka juga seperti orang bisu karena tidak mengucapkan kebenaran oleh sebab hati mereka tertutup, sehingga tidak tergerak melakukan itu. Dan mereka juga seperti orang buta karena kehilangan fungsi penglihatan, baik melalui mata, kepala, basar, ataupun mata hati, basiroh, dengan tidak mengambil pelajaran dari hal-hal yang mereka lihat, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat kembali dari kesesatan itu kepada kebenaran yang telah mereka jual dan tinggalkan. Ayat ini menerangkan orang-orang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya terang, tetapi juga seperti orang yang kehilangan beberapa indera yang pokok, tidak dapat mendengar, berbicara, dan melihat. Orang yang seperti ini tentu akhirnya mengalami kebinasaan. Mereka dikatakan tuli karena tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk, bahkan mereka tidak paham. Meskipun mereka mendengarkan, dikatakan bisu karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka, tidak meminta penjelasan dan petunjuk, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan buta karena mereka kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari segala kejadian yang mereka alami dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar karena sifat-sifat tersebut, dan mereka tetap membeku di tempatnya. Pada ayat 19 disebutkan, yaitu keadaan mereka yang penuh kebimbangan, kesulitan, dan ketidaktahuan akan manfaat dan bahaya. Seperti keadaan orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan karena tebal dan pekatnya awan petiri yang menggelenggarkan dan kilat yang menyambar cepat. Mereka menyumbat telinga dengan ujung jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Mereka mengira dengan berbuat demikian akan terhindar dari kematian. Mereka itu bila diturunkan Al-Quran yang berisi penjelasan tentang kegelapan akibat kekufuran dan siksa yang akan diterima, penjelasan tentang keimanan dan cahayanya yang gemilau, dan penjelasan tentang macam-macam siksaan yang menakutkan, mereka berpaling dan berusaha menghindar darinya dengan harapan terbebas dari siksa Allah, meliputi dan mengetahui orang-orang yang kafir dengan ilmu dan kekuasaannya. Ayat ini memberikan perumpamaan yang lain tentang hal ihwal orang-orang munafik itu. Mereka diumpamakan seperti keadaan orang yang ditimpa hujan lebat dalam gelap gulita, penuh dengan suara gemuruh yang menakutkan dan kadang-kadang cahaya kilat
menyambar sehingga mereka menutup telinga karena takut akan binasa. Begitu juga halnya dengan orang-orang munafik, selalu dalam keraguan dan kecemasan dalam menghadapi cahaya Islam. Menurut anggapan mereka, Islam itu hanyalah membawa kemelaratan, kesengsaraan dan penderitaan. Kadangkala pikiran mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik hujan lebat itu, yaitu unsur yang membawa kehidupan di atas bumi. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran dalam bulan puasa ini. Membaca Al-Quran dan sekaligus dengan mengetahui artinya. Dan jika kita bisa memahami dari segi arti bahwa Al-Quran bisa dalam berbagai hal, sebagai petunjuk dalam hidup kita, sebagai obat bagi kita, dan sebagai panduan hidup untuk mengarungi kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.